Sadar nggak sih kalau sebenarnya ada revolusi ekonomi besar-besaran yang lagi terjadi, persis di dalam saku kita? Yap, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana dunia digital mengubah total cara kita semua belanja, bayar, dan bahkan cara kita cari uang. Nah, kalau jawaban kamu iya, selamat. Kamu adalah bagian penting dari revolusi ini. Setiap kali kita tap aplikasi buat pesen makanan atau bayar pakai QRIS, itu tuh sebenarnya tiket masuk kita buat ngertiin perubahan yang jauh lebih gede lagi. Biar benar-benar kebayang, coba deh kita bandingin. Dulu, belanja itu ya terbatas sama tembok toko dan jam bukanya. Sekarang, pasar global ada di genggaman kita, nonstop 24 jam. Pergeseran dari uang kertas ke angka di layar ini bukan cuma perubahan kecil, ini lompatan raksasa. Terus, semua fenomena ini namanya apa sih? Inilah yang disebut ekonomi digital. Gampangnya gini, kalau ada aktivitas ekonomi yang jalurnya pakai internet, mulai dari kamu scroll-scroll marketplace sampai transfer uang lewat aplikasi, ya itulah ekonomi digital. Lalu, gimana cara kerja mesin raksasa ini? Semuanya itu berdiri di atas 3 pilar utama. Anggap aja ini kayak 3 kaki meja yang bikin seluruh dunia digital kita bisa berdiri kokoh dan berfungsi. Nah, ketiga pilar ini tuh saling nyambung. Pertama ada e-commerce, ibaratnya ini etalase tokonya. Terus ada pembayaran digital, ini kasirnya. Dan terakhir, perbankan digital, yang jadi berangkasnya. Yuk kita kupas satu-satu, mulai dari etalasenya dulu. Oke, pilar pertama, e-commerce. Intinya, ini tuh toko atau pasar yang pindah ke dunia maya. Konsepnya simple banget, jual beli barang atau jasa secara online. Tapi jangan salah ya, justru karena simple inilah cara produsen ketemu sama konsumen jadi berubah total. Di dalam e-commerce sendiri ada 2 model utama. Pertama, pas kita beli barang dari toko atau brand besar cara online. Pikirin aja Shopee atau Tokopedia. Yang kedua, dan ini yang seru, adalah saat kita sebagai individu bisa jualan langsung ke individu lain. Contohnya di grup-grup Facebook atau di OLX. Ini nih yang namanya demokratisasi perdagangan. Terus, untungnya apa buat kita? Buat kita pembeli, pilihannya jadi banyak banget dan bandingin harga jadi gampang. Buat penjual, warung kecil di desa pun sekarang bisa punya pelanggan dari kota besar. Ini benar-benar situasi yang saling menguntungkan, semua berkat teknologi. Oke, barang udah masuk keranjang belanja, sekarang kita sampai di pilar kedua, pembayaran digital. Ini adalah jembatan yang nyambungin keinginan kita dengan transaksi nyata, semuanya tanpa butuh selembar pun uang kertas. Secara umum ada 2 jenis nih. Pertama, dompet yang hidup di dalam HP kita, kayak GoPay atau OVO buat bayar kopi atau ongkos ojek. Kedua, kartu fisik yang ada chipnya, kayak kartu tol atau flash yang tinggal kita tap aja buat transaksi cepat. Keduanya punya tujuan yang sama, bikin hidup lebih praktis. Dan pilar ketiga yang mengikat semuanya jadi satu adalah perbankan digital. Ini lebih dari sekedar transfer uang loh. Ini artinya kita bisa punya seluruh fungsi bank, mulai dari cek saldo, bayar tagihan, bahkan ngajuin pinjaman langsung dari genggaman kita. Antre panjang di bank? Wah, itu sih udah jadi cerita masa lalu. Oke, kita udah tahu gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan yang lebih penting. Terus kenapa? Apa dampak benerannya buat kita semua? Yuk kita lihat kemenangan-kemenangan besar dari revolusi digital ini. Kata kuncinya cuma satu, efisiensi. Waktu yang dulu habis di jalan buat ke toko atau ngantri di bank, sekarang bisa kita pakai buat hal lain. Kemudahan ini bukan lagi kemewahan, tapi ini adalah pengembalian aset kita yang paling berharga, waktu. Dampaknya itu jauh lebih luas dari sekedar kenyamanan pribadi. Coba lihat, lahir ekosistem pekerjaan baru mulai dari kurir, pengemudi online, sampai admin toko online. Inovasi terus dipaksa maju. Dan mungkin yang paling penting, akses ke layanan keuangan sekarang terbuka buat siapa aja, bahkan yang dulu terpinggirkan. Ini soal pemerataan kesempatan. Tapi seperti semua hal yang hebat, pasti ada juga sisi lainnya. Penting buat diingat, ini bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat membekali kita. Anggap aja ini semacam panduan bertahan hidup di rimba digital, supaya kita bisa menjelajah dengan aman. Karena pada akhirnya, dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Di zaman sekarang, jadi pengguna aja itu nggak cukup. Kita semua dituntut buat jadi pengguna yang cerdas dan juga waspada. Nah, ini dia medan perangnya. Data pribadi kita jadi sasaran empuk penipuan kayak phishing.
Terus ada kesenjangan digital antara yang punya akses dan yang enggak. Ketergantungan kita sama internet juga bisa jadi pedang bermata dua. Dan ya, setiap paket yang datang ke rumah kita itu juga meninggalkan jejak lingkungan berupa sampah kemasan. Dari semua risiko itu, ada satu hal yang wajib banget kamu lindungi, data pribadimu. Anggap aja password dan kode OTP itu kayak kunci berangkas digital kamu. Kamu mau ngasih kunci berangkas ke orang asing? Tentu enggak kan? Nah, perlakukan data pribadimu dengan cara yang sama persis. Kita udah lihat sisi terang dan gelapnya. Sekarang bagian terpenting. Di mana posisi kamu dalam semua ini? Pertanyaannya sederhana. Apakah kita mau jadi tuan atas teknologi ini atau justru kita yang diperbudak olehnya? Nah, disinilah keseimbangan yang harus kita jaga. Di satu sisi timbangan, ada kemudahan dan kecepatan, tapi di sisi lainnya harus ada kewaspadaan dan tanggung jawab. Kunci buat menang di era digital ini adalah menjaga timbangan itu supaya tetap seimbang. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Di masa depan, melek teknologi itu bukan lagi sekedar keahlian tambahan. Ini udah jadi fondasi dasar untuk bisa bertahan dan berkembang. Sama pentingnya kayak kita bisa membaca dan menulis. Maka dari itu, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi buat kamu. Setelah kita lihat peta permainannya, manfaat dan resikonya, langkah kecil apa yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk jadi pengguna internet yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih bertanggung jawab? Jawabannya ada di tanganmu sendiri.